ya kalian info konsep, perkenalan Oke. diri, cuci tangan jangan lupa, Aku boleh pakai bagi masker nggak jangan ini yang lupa. boleh. Nah, Ini, habis bentar, itu bentar. alatnya ada 2, ada pen light sama loop. Bentar ya. Lalu kita Iya, melakukan inspeksi pada palpebranya. Dilihat tuh kacamatanya Pak, palpebranya kiri dan kanan simetris apa enggak, kan ada tuh orang palpebranya yang satu biasa aja, yang satu lagi tuh kayak rada redup, kalau tuh rada kebuka gitu kan. Lihat tuh simetris apa enggak palpebranya. Habis itu baru dilihat ada indikasi patologis apa enggak, ptosis, exophthalmos, lagophthalmos, santelasma, blefaritis atau enggak edem. Habis itu baru masuk ke pemeriksaannya ada 4, konjungtiva kornea, pupil dan refleks cahaya, COA sama iris sama lensa. Nah, yang pakai si loop itu tuh cuma di awal sama di akhir, itu konjungtiva kornea sama iris dan lensa. Nah, yang pertama itu konjungtiva dan kornea kan. Jadi kita loopin tuh matanya. Habis itu kita senterin dari temporal ke sentral, kiri dan kanan. Jadi kita lihat konjungtivanya itu ada merah, ada kayak merah atau kuning kan, ada tuh kalau orang sakit hepar itu dia kuning kan matanya itu. Nah, itu dilihat tuh ada perubahan warna enggak pada yang si uveitis kan, uveitisnya apa enggak. Habis itu ada injeksi apa enggak, matanya merah. Habis itu ada benjolan apa enggak. Habis itu baru dilihat korneanya, buka Pak, korneanya jernih apa enggak, terus ukurannya bentuknya normal apa enggak. Habis itu baru konjungtiva. Tadi kan konjungtiva bulbaris ya, bola mata. Nah, sekarang itu baru konjungtiva tarsal. Nah, yang tarsal ini tuh superior doang kalau di checklist. Kalau kalian ngelakuin bawah, kalau mau ngelakuin yang sub inferior, kalau waktunya cukup ya juga nggak apa-apa. Nah, yang kalau buat yang kelopak mata itu minta pasiennya nutup mata dulu, Bapak boleh ditutup ya Pak matanya. Habis itu izin ya Pak, baru dicetekin matanya. Yang dibalikin bukan dicetek. Gue nggak bisa gituin, gimana sih caranya? Gue takut gitu. Ya kan nanti kan manekin. Manekinnya kayaknya nggak bisa juga deh, paling kayak karena gerakin tangan doang gitu loh, diginiin. Nah, itu dilihat juga warnanya, habis itu injeksi apa enggak, kayak merah apa enggak, habis itu ada benda asing atau ada benjolan apa enggak. Itu buat gambar-gambar abnormalnya kalian bisa lihat yang gua kirim di Akro. Bentuk-bentuk lainnya kayak ada benjol-benjolan apa enggak gitu kan. Nah, habis itu baru lanjut, jangan lupa juga lanjut ke pemeriksaan pupil dan juga tes refleks sinar. Nah, dimana sebelum pemeriksaan pupil dan tes refleks sinar ini sebutin dimana untuk pemeriksaan ini dibutuhkan penerangan ruangan yang redup. Jadi kan biar kelihatan si pupilnya kan. Nah, buat pupil itu pas dilihat itu disenterin kan dari temporal ke sentral. Pupilnya itu isokor ukuran normal gitu, enggak yang midrias banget, enggak yang meiosis banget gitu. Nah, habis itu baru ke refleks cahaya. Dia ada 2, refleks cahaya langsung dan tidak langsung, atau namanya refleks konsensual. Nah, yang langsung itu kalian lakuin dari temporal ke sentral, kiri dan kanan, perhatiin pupilnya mengecil apa enggak. Habis itu baru yang konsensual, dimana kalau misalnya tadi kalian mulainya dari kanan, habis itu mata kiri. Nah, buat yang enggak langsung itu kalian mulainya dari kanan lagi, tapi ngelihatnya mata kiri. Kayak kalau mulai di kanan, habis itu sinarnya di kanan lagi. Tapi bedanya kalau yang nggak langsung sinarin kanan, lihatnya ke kiri. Nah, gitu juga. Lalu lihat juga dia ngecil apa enggak. Yang biasanya itu yang nggak disinarin itu ngecilnya itu ada jedanya, tapi terus juga kekuatan dia ngecil itu nggak sekuat yang disinarin langsung. Habis itu buat laporannya itu dari pemeriksaan pupil dan juga refleks cahaya didapatkan pupil mata pasien ketika disinari mengecil, dan ketika yang tidak disinari juga ikut mengecil, namun kekuatannya tidak sebesar yang disinari langsung. Habis itu lanjut ke pemeriksaan COA. Nah, COA ini tuh sinarinya itu rada dari samping gitu. Sejajar sama iris. Ya, sejajar sama iris. Nah, dimana yang dinilai di sini tuh dangkal apa enggak. Cara melihatnya dangkal apa enggak, kalau dia normal itu, kalau kita senterin itu kan misalnya kan kalau kita tuh rata-rata rada coklat gitu kan, itu dia hampir bulatan semua tuh coklat. Kalau dangkal itu dia hitam kayak gelap gitu di tepi-tepinya. Ini misalnya iris nih, di sini itu rada gelap gitu loh. Nah, di tengah-tengahnya baru coklat kalau dia dangkal. Kalau dia normal itu
berwarna semua, terang semua tuh. Nah, habis itu lanjut ke hasil dari ke pemeriksaan iris dan juga lensa. Nah, di mana kalau buat pemeriksaan iris itu dia disinari juga dari samping ke kanan, dari samping ke tengah. Dinilai itu bentuk irisnya normal apa enggak. Habis itu ukuran pupil kan ada juga yang dia itu iris tapi pupilnya itu di sini, bukan di tengah. Nah, itu dinilai itu yang dilihat maksudnya dari pemeriksaan ini. Terus ada sinekia, di mana sinekia anterior itu kalau irisnya itu ke depan nempelnya ke kornea, kalau sinekia posterior dia nempelnya ke lensa. Itu juga ada di foto yang gue kirim itu. Habis itu kalau lensanya itu yang dilihat dia jernih apa enggak, dia dislokasi apa enggak, posisinya tepat apa enggak. Kalau dislokasi itu dimana kan pupil sama lensa kan di belakangnya tuh dia gini kan normalnya. Kalau enggak normal itu lensanya rada ke enggak di tengah lah pokoknya. Gambarnya kira-kira mana ya? Normalnya tuh nggak ada sinekia ya? Ya, normalnya nggak ada sinekia. Mana tadi saya? Nah, kalau dia dislokasi lensa tuh gini. Jadi lensanya tuh di sini nih, rada ke atas. Pupilnya di tengah. Jadi posisinya tuh kira-kira tuh gini. Ini lensa, ini pupil. Seharusnya itu dia di tengah kan. Jadi pas kita sinarin dia rada mantul cahaya. Kalau dia kena lensa, kan lensa jernih normalnya. Emang gimana kalau misalnya kena cahaya? Dia ada mantul sinar gitu. Kalau kelihatan gitu loh kayak hitam, bener hitam sefull bulat di pupilnya. Berarti lensanya ada di belakang. Kalau dia ini kan kayak kelihatan nggak sih? Ini ada yang putih deket sini. Itu berarti lensanya nggak tepat di belakang iris. Oh iya. Ada kayak Normalnya tuh ini nggak ada. ya. Udah itu aja sih buat pemeriksaan mata. Ada yang mau ditanyain? Kalau pas lagi OSCE itu berarti yang osis hypothalamus disebutin sama arti-artinya tuh gimana? Bagusnya sih iya, tapi kayaknya nggak usah nyebutin septosis itu apa. Cuma kalian nice to know aja, takut ditanyain gitu. Dari inspeksi Ya, dan inspeksi Dari itu tidak terjemahkan. palpebra pasien simetris kanan dan kiri, tidak ada tanda-tanda ptosis, logostalmus, esoptalmus, satelasma. Ya, seperti itu. Cepet aja. ya. Yang mau nanya lagi nggak? Atau mau nyoba? Boleh. Ayo nyoba. Terus yang perlu diingat, kalau yang pertama kan ada 4 konjuntiva. Korea itu di sinarnya dilihat konjuntivanya gimana, yang dilihat itu perubahan warna, dia injeksi apa enggak, terus ada benjolan apa enggak, ataupun benda asing. Nah, kalau pupil itu dari unit temporal ke sentral digerakin tuh. Kalau COA itu dia dari samping selurusan sama iris. Iya. Kalau iris sama lensa itu dia dari samping juga ke tengah. Pakai Nah, ini ya? buat posisi pemeriksa itu ini tuh masih belum ini. Cuma kan di THT kemarin kita duduknya bersisihan kan, nggak boleh hadap-hadapan. Sedangkan kalau di mata ini tadi ada yang bilang juga katanya kalau mata itu hadap-hadapan, tengah-tengah gini. Soalnya kita mau Lihat mata. ya Maksudnya kemarin kalau tengah-tengah THT gitu gimana? kayak hadap-hadapan gini loh, lutut sama lutut. Oh. Kan kalau kemarin kan alasannya THT kan katanya kurang sopan, kurang enak gitu kan. Itu sih. Soalnya bisa juga sih, soalnya kalau THT kan kita meriksanya telinga, jadi kita butuh deketin badan. Kalau mata sih kita nggak ada fundoskopi, jadi kayak bener-bener gini-gini doang gitu, nggak ada yang kita perlu gini. Motokan. Di tilik itu nggak ada ngebahas posisi. Tapi kalau yang kalau kayak gitu harus dari tengah dong. Iya makanya. Soalnya kita perlu melihat ini kan. Ada yang mau nyoba nggak? Terus juga jangan lupa, jangan lupa pas pupil itu kan selain cahayanya redup, minta si pasiennya untuk pemeriksaan pupil dan juga refleks cahaya, pastikan kondisi pencahayaan di ruangan itu sedikit redup, lalu meminta pasien untuk memfiksasi penglihatannya, kayak misalnya kalau di tilik ngomongnya ngeliat misalnya ada Snellen chart di situ, lihat Snellen chart. Jadi kayak kalau misalnya nggak ada Snellen chart ya pokoknya tuh minta fiksasi, jangan gini-gini, jangan lihat kemana-mana gitu. ke arah jauh. Ya. Mau nanya. Tadi yang pakai kaca pembesar yang mana? Ya, yang mana aja? Awal ingat aja awal dan akhir itu konjungtiva kornea sama iris dan lensa. Berarti tadi yang iris lensa harusnya pakai. Pakai lu. Ya,
Tadi gue nggak pakai. Saya nggak pakai. Boleh dicontohin nggak yang pakai lo? Ini kalau yang iris lensa itu ini dari jarak 15 sampai 20 cm. Baru kita cuman sama kayak yang awal, itu cuma ngeliat bentuk, warna, terus adanya injeksi apa enggak, sama kemungkinan apa ada kalau misalnya di iris kemungkinan ada sinekia yang posterior anterior ada apa enggak, sama kalau dari lensa itu kejernihan, terus ukurannya, posisinya, sama ada dislokasi atau enggak. Dari jarak sini doang dilihat. Mau nanya lagi, terus durasi kita naruh pen light di depan mata pasien itu berapa detik ya? Kalau yang pupil sama COA gitu kan gerakan, kayak jangan lama banget gini soalnya itu juga perih. Kalau konjungtiva tuh Soalnya bisa di bawah 1 menit sih kalau mau ngomong. iya sih benar. Juga. Soalnya kita ngomong gitu kan, makanya kayak kesannya kita nyenterin lama. Soalnya pemeriksaan ini isinya cuma gini, Boleh, gini. boleh nggak sih kayak tanya? Kalau misalnya nggak ada ngomong tuh bener-bener cuma gini doang. Boleh nggak sih kita cuma Iya. call center kita Bahkan laporan. banyak yang bisa langsung lapornya iris. Iya, sekalian iris lensa konjungtiva kornea itu bisa sekalian. Nah, Cak, menurut lo kayak kita nyenterin, itu copot baru kita laporan atau kita nyenter sambil laporan? Sambil ngomong aja. Sambil ngomong iya. Berarti Tapi yang kalau ditilik tuh laporannya di akhir. pas penutup Kalau di akhir di aja Di kayak- Dirangkum di akhir dulu aja. terdapat kayak konjungtiva laporan 1 di bawah, habis itu kalau nggak Oh, berarti habis kayak nyenter berlaporan gitu. Berarti dicoba Oh, gitu aja deh. Dan amannya pasti kalau di lapangan tuh ngikutin kayak klinik aja gitu sih. Soalnya gue waktu Coba aja. waktu itu sama kemarin ditanya Aku banget. coba kamu boleh. Tapi juga nggak tahu dokter yang nggak suka ini Gini ya. jadi banget yang penting Salah kayak- gitu emang. Ntar kamu coba. Biar nanti kita Iya, sama iya. Sama dokternya. ada dokter yang kayak nggak perlu titik banget yang penting Tapi tuh bisa nggak- jadi ini